Anda masih bersama saya Aneka Wijaya di Banking Outlook 2022 CNBC Indonesia dan saya juga masih bersama dengan Indra Utoyo, Ketua Bidang Operation, Technology dan Regulatory Reporting Perbanas. Pak Indra, tadi sedikit sudah Anda ulas bagaimana cash ini masih dibutuhkan di daerah tapi mulai ditinggalkan di kota-kota besar. Lalu seperti apa potensi cash ini akan ditinggalkan sepenuhnya dan kalau perkiraan Anda berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan? Oke, saya rasa kalau arahnya sudah pasti makin ke arah digital ya, karena itu sangat efisien, cepat ya, kemudian juga mendukung berbagai macam inovasi lain yang lebih berkembang begitu ya. Dan kita lihat memang pasti konsumsi penggunaan cash akan terus menurun. Tetapi saya rasa kehadiran cash masih akan tetap ada karena kita juga harus melihat bahwa harus ada contingency plan ya pada saat suatu sistem tidak berjalan, maka harus ada sistem backupnya. Oleh karena itu, saya rasa tetap cash tetap akan hadir meskipun pada tingkat yang mungkin sudah lebih minimum ya, akan tetap hadir. Dan kita lihat masih 5 tahun ke depan, saya rasa ini masih akan ada. Artinya kalau cash-nya sendiri saya masih melihat ini akan tetap diperlukan sebagai contingency plan, hanya mungkin dalam volume yang sudah jauh lebih menurun. Gitu. Baik, dalam 5 tahun ke depannya menarik sekali. Lalu bagaimana penilaian Bapak terhadap sistem pembayaran digital di perbankan di Indonesia saat ini? Ya, kalau kita lihat memang perkembangannya sangat luar biasa dan bank-bank besar ya kita lihat juga bergeser menjadi hybrid bank yang tetap memaksimalkan physical presence-nya mereka terus dimodernize tapi juga hadir dengan layanan digitalnya sebagai solusi digital bank dari mereka begitu. Nah ini kemudian diharapkan akan terus bisa relevan ya bagi nasabahnya. Tapi kita lihat juga hadir ya bank-bank neobank, bank digital yang sepenuhnya mendeliver layanannya melalui digital, kemudian berpartner dengan ekosistem lain yang kita lihat dari fenomena bank digital. Nah, mungkin yang akan terasa challenging, menantang itu di bank kalau dulu namanya bank buku satu buku dua ya, karena ini akan kemudian berhadapan langsung dengan fintech gitu ya. Jadi saya lihat ini yang kalau transformasi saya rasa bank-bank kelas menengah dan besar itu kita lihat nyata bergeser kepada transformasi digital, kemudian tadi bank besar dengan hybrid bank dan kemudian muncul pemain-pemain baru di neobank atau digital bank. Kemudian kita lihat ini akan terus terjadi transformasi digital yang makin besar lagi di perbankan. Baik, dengan masifnya layanan perbankan di digital, apakah bisa kita katakan kalau risiko perbankan ini bertambah begitu? Karena kita lebih mengandalkan banyak peralatan digital saat ini. Ya, jadi digital ini selalu ada dua sisi ya. Satu sisi memang tadi membawa banyak kemudahan, lain-lain yang sangat yang menyenangkan, kemudian lebih cepat, lebih efisien. Tapi memang di sisi lain ini membawa risiko-risiko baru karena dengan digital ini kan kita masuk ke ekonomi yang semakin kolaboratif ya. Kita connected dengan partner-partner baru, dengan menggunakan semua berbasis digital dan semua ada di genggaman setiap orang yang sudah menggenggam perangkat digital begitu. Maka memang ini risiko yang saya rasa jadi untuk menumbuhkan hal-hal baiknya ini saya rasa kita harus fokus kepada bagaimana memanage risiko-risiko digitalnya ya, menekan fraud-nya, kemudian bagaimana kita kalau terjadi sesuatu kita bisa merespon dengan cepat sehingga efek dari sisi risikonya bisa kita minimalkan begitu. Itu yang saya rasa harus menjadi perhatian semua agar nanti tumbuh ekonomi digital atau perbankan digital dan keuangan digital yang jauh lebih inovatif, jauh lebih efisien ke depan. Baik, Pak Indra, dengan maraknya digitalisasi, seperti apa Anda melihat tren dari nasabah ini untuk tetap datang ke ATM ataupun ke kantor cabang? Dan apakah ini akan terus menurun di tahun 2022 ini? Iya, karena masyarakat juga semakin melek begitu dan semakin literasi digital kan sekarang hampir semua saya rasa masyarakat terbiasa ya dengan akses digital melalui mobile device-nya. Tapi kemudian masih ada gap dengan financial literacy-nya. Nah, begitu financial literacy juga kemudian mereka mulai nyaman ya. Nah, ini saya rasa akan bergeser begitu kepada penggunaan semakin digital ya dan kemudian nanti kantor-kantor itu akan berubah fungsi karena
kecuali yang nggak bisa ngeluarin cash aja kan sebetulnya di mobile itu ya. Nah, maka nanti kantor-kantor akan berubah fungsi, lebih ke self service, lebih ke assisted service, lebih ke advokasi, lebih ke edukasi, lebih ke marketing begitu. Sementara fungsi-fungsi transaksi yang sering digunakan akan bergeser ke perangkat digital. Baik, artinya untuk bank-bank sudah tidak perlu lagi untuk menambah mesin ATM ataupun membuka kantor cabang baru. Ya, saya rasa kantor-kantor yang ada harus ditransform ya ke fungsi-fungsi baru yang lebih self service, lebih assisted service yang fungsi-fungsi kita bilang financial advisor lebih diutamakan, bukan lagi bicara teller ataupun frontliner yang seperti dulu ya. Kemudian ya mungkin kalau penggunaan ATM juga akan terus saya rasa akan makin berkurang begitu karena sudah makin bergeser ke arah transaksi digital. Baik, dengan perkembangan digital yang sangat marak ini, seperti apa harapan Bapak terhadap kepemimpinan Dewan OJK yang baru? Ya, tentu kami berharap bagaimana transformasi digital di sektor perbankan ini terus dilanjutkan agar bisa memberikan impact yang maksimal ya bagi pertumbuhan ekonomi digital di tanah air, khususnya sektor perbankan dan layanan keuangan. Dan mungkin harapan kami juga bagaimana nanti Dewan Komisioner yang baru akan juga memastikan bahwa risiko-risiko dari digital ini kita mitigasi secara maksimal sehingga yang hadir adalah betul-betul kemanfaatan, inovasi, dan efisiensi dari industri yang bisa mendukung perkembangan ekonomi digital di tanah air. Mungkin demikian. Baik, sekali lagi terima kasih untuk waktu Anda, Pak Indra Utoyo, Ketua Bidang Operation, Technology, dan Regulatory Reporting Perbanas, telah bersama kami di Banking Outlook 2022 kali ini. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya!